Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon, mahasiswa PPD UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111479. Akan melaksanakan praktek video pembelajaran di SMK Negeri 1 Bantul. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, kita bersama-sama kita berdoa, baca suratul Fatihah bersama-sama ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Bila Oke, kita akan mempelajari tentang bukti beriman. Sikap beriman kita. Karena itu bagian dari orang yang beragama. Nah, orang pasti selalu menyebutkan bagaimana bentuk orang itu beriman. Kalau yang lagi dengan kalau Jumatan pasti setiap Jumatan ditanya kita harus bertakwa, harus beriman. Oke, di sini saya akan mengawali dengan bagaimana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dapat menganalisis cabang tentang iman. Nah, ada cabang-cabang dari iman, ada bab-bab sebab dari iman. Yang pertama adalah memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain jelek. Nah, kedua, jadi dapat merepresentasikan. Ada diskusi dan presentasi tentang memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain jelek. Dan Anda meyakini cabang iman adalah ajaran kebenaran sebelum nanti dan kita akan sendiri nanti. Kemudian membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan tepat. Ini maksudnya adalah keseharian kita, life style kita seharian. Bagaimana melihat orang, bagaimana mengacu pada diri kita masing-masing. Nah, saya ingin kasih video ini lagi. Terima kasih, saya satu aja ya. Nah, dari video tersebut atau video tersebut kita bisa melihat bagaimana rasa saling berbagi, walaupun kita berbeda ya. Saling berbagi. Oke, nah itu tadi adalah bagian dari kita seorang yang beriman. Kita yang membantu orang lain, kita harus berbagi. Nah, pengertian dari bukti beriman sendiri adalah perwujudan keyakinan seorang melalui ucapan dengan lisan, perbuatan yang nyata, yang sesuai dengan syariat, yang sesuai diajarkan dalam Al-Quran. Ada namanya ibadah. Nah, ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang dilakukan sudah ada dalam Al-Quran, langsung ada Nabi yang
mengaroli atau kita ikuti. Jadi yang wajib itu harus dilakukan. Contohnya syahadat itu. Yang kedua, sholat. Sholat itu sudah ditentukan 5 waktu. Kemudian ada yang namanya zakat. Bersyukur harus kita lakukan. Contoh, yuk tangannya ke atas semua. Satu tangan. Lambaikan ke kanan dan ke kiri. Jangan nek raiso kaya ngene iki. Betapa tidak bersyukurnya kita, tangan bisa digerakkan. Contoh kalau kita nggak bisa kayak gini, kita nggak bisa nonton konser. Kayak gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat lagi. Bagaimana contoh beriman, bagaimana contoh jadi seorang yang taat kepada aturan-aturannya Allah. Ya lewat ibadah tadi itu. Oke. Nah, setelah ini saya pengen kalian satu kelompok atau menjadi beberapa kelompok kita diskusi bersama. Jadi tentang bagaimana nanti bukti beriman. Jadi kita bagi kelompok 8 kelompok nanti menjabarkan bagaimana memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup orang lain. Oke, saya minta sekarang kalian bikin kelompok sesuai dengan kita biasanya. Kelompok yang sudah kita bentuk seperti biasanya. Ayo, silakan. Sudah kumpul semua? Oke. Saya kasih lembar kosong. Nah, nanti ini kalian pelajari bagaimana memenuhi janji, bagaimana kelompok yang memenuhi janji, ada kelompok yang memelihara lisan, kemudian ada yang menutup yang lain. Silakan. Berempat ya? Berempat ya? Yang bertiga apa berempat? Tentang Mensyukuri. plastik kayak. Bertiga berempat. Ketiga. Tentang apa nih? Menutupi air. Oke, tentang menutup air. Satunya siapa? Yang mulai tiga. Oke. Iya. Oh, dibalik kursinya apa kok? Dibalik kursinya nggak apa-apa diskusi. Orangnya juga. Ya, dituliskan di situ. 4, udah 4 belum? Diskusi kelompok nggak apa-apa kursinya di. Ya. Oke, kumpulnya. Kan bertiga? Yes. Kursinya situ aja nggak apa-apa. Bawa sini. Tempat. Satu orang satu. Nanti biar tinggal apa yang dipresentasikan ditulis di sini. Iya. Iya. Boleh ya. Ibaratnya itu. Sesuaikan. Oke. Sekarang bagian bertanya. Siapa yang bertanya?
Nanti presentasinya itu perkenalan. Yang mendapatkan materi tentang memenuhi janji? Semua? Kamu juga? Oke, nanti akan saya pilih siapa yang akan mempresentasikan ya kelompoknya. Dan kelompok yang tidak presentasi tadi, berarti kalian bertanya. Oke. Oke, silakan maju. Ayo tepuk tangan dulu untuk teman kita yang mau. Perkenalkan, nama saya Dini Putranti, absen 12. Saya Maharani Kamila, absen 21. Saya Anggurwati, absen 3. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi memenuhi janji. Memenuhi janji. Memenuhi janji adalah tindakan seseorang yang dilakukan untuk melaksanakan komitmen atau kewajiban yang telah dijanjikan kepada orang lain. Dalil Al-Quran dan hadis menepati janji adalah Quran Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak. Coba ulangi lagi lebih jelas lagi. Apa konsekuensi pelan-pelan? Apa konsekuensi yang didapat jika seseorang tidak menepati janjinya? Oke, coba. Izin jawab. Konsekuensi yang didapat adalah hilangnya kepercayaan, berdampak pada tanggung jawab moral, serta mendapatkan dosa. Apakah sudah jelas? Yang dapat bab mensyukuri nikmat? Angkat tangan. Kelompok satu lagi? Oke. Kelompoknya Muyas, Ica sama siapa namanya? Lani. Silakan. Yuk tepuk tangan lagi. Tepuk tangan adalah bagian dari menghargai. Menghargai adalah bagian dari ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anu Fatih Miyasara, absen 5. Saya Resilani, absen 11. Saya Nanda, absen 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mensyukuri nikmat. Yang pertama, dalil Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran ada di Quran surat Ibrahim ayat 1. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Izin bertanya, apa akibatnya jika kita tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan? Izin menjawab ya, pertanyaan dari Mbak Aurel. Akibatnya jika kita tidak mensyukuri nikmat, yaitu akan sering mengeluh dan iri hati, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangnya kebahagiaan dan keberkahan di hidupnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah perkataan dan perbuatan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 4 makna dari bukti beriman. Nah, di sini tadi saya cukup menarik dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya ingin mengulas dari beberapa materi tadi. Ya, ini tentang memenuhi janji. Ya, memang memenuhi janji itu hal apa sih? Hal yang penting. Apalagi dari segi definisi tindakan yang dilakukan seorang untuk melaksanakan komitmen, kewajiban yang telah dijanjikan kepada orang lain. Terkadang kita harus tetap bernafas untuk bertahan hidup. Karena bernafas adalah bagian dari nikmat Allah. Bersyukurnya bagaimana? Alhamdulillah. Oke. Sampai bertemu lagi
Kita akan lanjut dengan materi selanjutnya tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke. Itu ya. Pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Semoga kita manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Kita berdoa sesuai dengan kalimat yang akan saya sebutkan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudahan, apapun yang kita inginkan segera terwujud dan tercapai. Dijauhkan dari malah bahaya apapun. Didekatkan dengan rezeki-rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti ditambah uang jajannya oleh orang tua kalian. Ya Rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kullin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih untuk semuanya. Saya sangat bangga kepada kalian semua. Siswa-siswi terbaik yang pernah saya temui. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.